teman-teman lihat ada yang menulis skripsi itu hanya cukup beberapa menit saja, memasukkan keywordnya, temanya pengen apa, dalam beberapa saat langsung keluar tuh si tulisannya. Bahkan sekarang ada alatnya juga, ada kecerdasan buatannya juga untuk bisa bagaimana mengakali agar hasil dari artificial intelligence ini tidak terdeteksi plagiat. Nah, secanggih itulah kecerdasan buatan yang hari ini kita rasakan. Nah, mengcapture momen inilah, mengcapture momentum inilah, rekan-rekan dari Kominfo PW kita membuka batch yang pertama ini dengan tema ChatGPT agar kita bisa memahami kecerdasan buatan ini dan apa sih yang bisa kita lakukan dengan artificial intelligence dengan kecerdasan buatan yang ada hari ini untuk kepentingan dakwah kita, kepentingan perjuangan kita khususnya di Pemuda Persatuan Islam. Alhamdulillah. Baik, kita panjang lebar. Selanjutnya saya mohon izin bagi rekan-rekan untuk bisa mulai standby di depan Zoom-nya. Yang Zoom dekat laptop atau dengan laptop silahkan bisa dibuka laptopnya karena kita akan lebih banyak praktek. Nanti kita akan melihat Kang Hendar bagaimana kita mengoptimalkan ChatGPT. Teman-teman bisa nanti kemudian melihat bahkan mempraktekkan ya apa yang disampaikan oleh Kang Hendar. Tidak panjang lebar, kita berikan kesempatan untuk Kang Hendar membuka materi di malam hari ini. Mangga Kang Hendar. Oke, terima kasih Kang Elva untuk waktunya. Oke, di sini kita mungkin konsepnya diskusi mungkin ya. Kita diskusi, tidak ada saling menggurui gitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman ketika di tengah-tengah sesi diskusi ada yang mau bertanya atau misalkan ada yang punya apa istilahnya itu pendapat lain, boleh disanggah dan boleh langsung berbicara gitu ya. Ini kita anggap aja forum diskusi yang kayak warkop lah gitu ya, kumpul bareng, ngobrol bareng. Nah, temanya ditentukan gitu, yaitu tentang ChatGPT. ChatGPT ini mungkin bisa dibilang sebuah AI gitu ya, kecerdasan buatan, yang dimana banyak kekhawatiran gitu. Kekhawatiran tentang atau hadirnya sebuah AI ini. Cuman AI ini sebenarnya bukan bukan berarti alat pengganti manusia, tapi AI ini lebih kepada tools yang bisa memudahkan atau yang bisa membantu mempercepat, mengefisiensikan pekerjaan manusia gitu. Nah, muncullah sebuah AI seperti ChatGPT ini. ChatGPT ini produk salah satu produk dari OpenAI. Ini sebuah foundation gitu ya, sebuah company yang dimana dia berfokus mengembangkan ChatGPT ini gitu. Dan nggak nggak sedikit gitu ya produk-produk yang dihasilkan dari ChatGPT, bukan hanya produknya sendiri. Kalau produk sendiri kita tahu mungkin udah banyak yang pakai juga ChatGPT-nya gitu ya. Tapi sebenarnya engine atau otak di belakang chatnya ini tuh ada yang namanya OpenAI ini gitu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat beberapa produk dari OpenAI ini sangat banyak dan memungkinkan kita juga misalkan sebagai kalau saya memposisikan sebagai developer, saya juga bisa membuat sebuah produk mirip ChatGPT atau bahkan produk yang lain yang bisa ngebantu pekerjaan kita. Contoh misalkan generate konten gitu ya. Atau misalkan bikin chatbot kalau misalkan teman-teman punya usaha gitu nggak mau repot lah gitu ya balasan satu-satu customer hanya hanya apa hanya untuk mengechat template selamat datang gitu atau misalkan hanya untuk nge-share sebuah produk atau list produk atau katalog yang kita punya. Nah, itu kita bisa develop dengan OpenAI ini dan engine-nya mirip dengan ChatGPT gitu ya. Salah satu contoh apa istilahnya tuh pemanfaatan dari engine OpenAPI ini gitu. Nah, cuman sekarang kita bakalan lebih diskusi lebih mendalami tentang manfaat ChatGPT untuk kegiatan membuat sebuah konten buat dakwah gitu ya, mengoptimalisasi dakwah secara digital gitu menggunakan ChatGPT. Dan kalau misalkan kita lihat beberapa ke belakang gitu ya, bahas sejarah,
teknologi teknologi itu sangat berperan penting dan sangat membantu sekali gitu dalam penyiaran dakwah versis gitu, mulai dari tulisan gitu ya, percetakan gitu, terus broadcast, radio gitu, terus televisi, mulai ke media sosial. Nah, dari media sosial kita punya PR bagaimana ngebuat sebuah konten. Nah, adalah sebuah tool atau orang lain ngebuat sebuah tool OpenAPI atau ChatGPT yang memudahkan kita untuk mempercepat, meringkas gitu beberapa proses untuk ngebuat sebuah konten gitu. Yang mana kontennya ini nanti bakalan diupload dan dipublish gitu ya di berbagai platform. Misalkan Instagram, YouTube, TikTok kalau misalkan sekarang lagi rame viewer gitu ya, TikTok. Nah, cuman kan banyak PR gimana sih cara bikin konten mirip kayak orang lain gitu ya, khususnya tentang konten dakwah gitu. Nah, ChatGPT ini kalau misalkan teman-teman buka yang, aduh, sorry ya, ini ya, sorry lagi. Biasa webinar sama barudak ini apa kampus gitu ya, jadi sorry gitu, punten. Terus teman-teman gitu ya, istilah-istilah ucapannya pada dimaklum gitu. Margi kami pribadi sanes ustad, jadi tong nyebat ustad oge gitu nya, akang we gitu ya. Oke, sebelum ke ChatGPT, supados atau supaya lebih lebih apa ya, lebih percaya gitu ya terhadap eh, pembawa acara ini atau pengisi tentang penjelasan ChatGPT ini, sedikit saya perkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Hendar. Ini kalau misalnya teman-teman lihat di LinkedIn, boleh kalau yang udah punya LinkedIn di follow gitu ya, buat connect secara apa istilah itu ya, lebih jauh gitu ya. Mau chatting atau apa ini bisa lewat eh, LinkedIn, atau nanti di LinkedIn ada nomor kontak saya gitu. Nah, ini sekilas tentang profil saya. Saya sebagai software developer di company di Bandung gitu ya. Jadi di IT ini alhamdulillah sudah kurang lebih lebih dari 5 tahun di IT semenjak lulus kuliah gitu ya. Dan sekarang fokus di software development gitu. Dan di apa selama development juga ini saya sangat kebantu gitu. Ini kalau lihat dari histori, ini banyak histori-histori yang ngebantu saya mempercepat pekerjaan gitu ya. Pekerjaan secara coding juga ini bisa ngebantu banget gitu. Nah, sekarang kita bakalan coba implementasikan bagaimana apa di apa di dibuat atau dimasukkan ke dalam cara ngebuat konten, tapi kontennya itu dibuat dan dibantu oleh si ChatGPT ini. Nah, sebelum ke contoh atau cara lebih ambil contoh gitu ya, ngebuat kontennya, kita lihat di ChatGPT ini ada apa dulu gitu ya. Nah, di ChatGPT ini kita kalau misalkan kita lihat dari sisi planning ya, atau di sisi harga gitu. Harga ChatGPT memang kalau yang powerful itu yang berbayar gitu. Tapi nanti di akhir sesi saya akan coba sharing juga bagaimana caranya kita bisa menggunakan produk ChatGPT tanpa mahal, istilahnya murah gitu ya, tapi tetap bayar gitu. Nah, ini kalau misalkan kita lihat dari sisi harganya dulu, di produk, terus di pricing gitu ya. Nah, di harga ChatGPT ini untuk yang free memang ada gitu ya. Dia menyediakan juga layanan yang gratis. Cuman di layanan gratis ini kita hanya dikasih fitur untuk komunikasi by text saja gitu. Jadi secara apa? Secara AI-nya itu kurang inilah, kurang pintar gitu. Kadang kita kesel juga gitu kalau pakai yang gratisan gitu, karena result atau pesan yang keluar dari ChatGPT itu nggak terlalu powerful lah, nggak terlalu dapat poin-poinnya yang apa yang kita cari gitu. Tapi kita misalkan upgrade nih ke yang plus, nah di sini barulah banyak fitur yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah, ini early access new fitur, jadi fitur yang baru dari ChatGPT itu langsung dikasih gitu. Nah, cuman ini harganya di $20 gitu kalau misalkan dirupiahkan
ya kali 16 mungkin ya. 20 kali 16 kurang lebih di 320 ribuan. Kalau sama pajak ya kurang lebih di 350-an mungkin ya untuk harga ChatGPT yang plus ini. Nah, ini cukup untuk ngebantu kita yang plus ini ya, cukup membantu kita untuk ngebuat sebuah konten khususnya konten dakwah. Terus selanjutnya selain dari harga, nah ini harganya bisa kita akalin ya. Cuma nanti di akhir supaya lebih lebih ini ya, lebih penasaran gitu. Ini gimana sih caranya supaya ChatGPT ini saya bisa bisa dapat semua akses ChatGPT tapi harganya murah gitu. Nah, saya nggak promosi ChatGPT ya, cuman kita ngakalin supaya harga yang mahal itu bisa jadi murah gitu. Supaya semua teman-teman atau semua kominfo ataupun yang memang butuh dengan ChatGPT ini bisa menggunakannya dengan murah gitu. Oke, selanjutnya ini ada yang tim, ada yang enterprise. Kalau ini tim sama enterprise ini lebih kepada kalau tim hampir mirip sama yang plus, cuman mungkin ada beberapa bedanya. Ini bisa sharing workspace gitu ya. Workspace ini contohnya itu kayak apa lingkungan kerja atau lingkungan chatroom lah, chatroomnya orang lain bisa kita ambil gitu. Seperti ini bisa di-share ke orang lain itu kalau misalkan yang tim. Terus kalau yang enterprise itu biasanya lebih advance lagi dan lebih banyak lagi untuk secara fitur. Cuman kalau selama saya menggunakan ChatGPT ini gitu ya di dunia kerja, yang plus juga cukup membantu gitu dan cukup inilah cukup penuh gitu. Cukup gemuk lah fiturnya gitu ya. Bahkan secara ini juga banyak fitur yang belum saya explore gitu. Bahkan belum saya dapat dan belum gunakan gitu. Jadi yang plus juga cukup buat membantu kita supaya bisa menyajikan sebuah konten dakwah gitu ya. Khususnya dengan format digital. Nah, ChatGPT ini sama Open AI ini ya dia kurang lebih udah banyak sekali gitu ya data yang mereka proses supaya si ChatGPT ini bisa bisa secara manusiawi gitu ya, bisa ngobrol dengan kita gitu, bisa berinteraksi dengan kita layaknya manusia gitu, bahkan layaknya pekerja kita gitu. Jadi seolah-olah kalau misalkan kita ngobrol sama ChatGPT itu kayak kita ngobrol dengan orang yang expert, tapi dia bingung mau ngapain gitu. Nah, ini maksudnya bingung tuh sebenarnya saya dan ChatGPT itu sama-sama bingung. Cuman bedanya, kalau saya lebih bingung cara ngebikin sebuah konten, nah kalau ChatGPT bingung konten apa yang mau dibuat gitu. Nah makanya tadi ChatGPT ini nggak bisa menggantikan pekerjaan orang lain, tetap harus dioperasikan, tetap harus di istilahnya itu kita kontrol gitu ya sebagai user supaya ChatGPT ini bisa berperan sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi jangan risau, AI ini sangat membantu pekerjaan kita, bukan mengganti pekerjaan. Nah ini secara harga, terus secara fitur, fiturnya banyak ya ini ya. Early access-nya fitur, akses ChatGPT, ChatGPT 4o, nah ini yang terbaru nih. Nah 4o ini lebih manusiawi dibanding yang ChatGPT 4. Nah ini saya ngikutin dari versi 35 sampai yang versi sekarang. Kalau versi 35 ini karena dulu saya nggak perlu banget dengan ChatGPT, jadi cuman iseng-iseng saja gitu ya. Kayak ngegenerate copywriting, kayak ngegenerate caption gitu. Nah itu cuman pakai yang ini cukup gitu. Cuman kesini-kesini ternyata yang ini tidak banyak membantu, baru muncullah yang ChatGPT 4. Nah cuman ChatGPT 4 ini lebih pintar tapi cenderung masih bingung gitu. Hasil yang dikeluarkan juga tidak terlalu akurat dan tidak terlalu memuaskan. Nah, baru yang sekarang, yang 4o ini, atau fitur yang terbaru ini kurang lebih baru beberapa bulan gitu ya. Ini yang cukup manusiawi. Bahkan yang 4.0 ini, dia bisa menyediakan atau hasil dari resultnya itu bisa berbentuk sebuah media gitu. Ini contohnya itu bisa kita lihat, ada saya pernah bikin dengan mungkin ada ya Kang Herna gitu iseng-iseng bikin desain kaos gitu. Ini yang poin 40 ini bisa contoh di sini ya. Buatkan saya desain kaos
eh, bertemakan dakwah gitu. Nah, ini yang 400 ini, nah ini resource-nya ini bisa berbentuk sebuah gambar gitu atau media. Kalau yang versi 4 aja itu nggak dia nggak inilah, nggak interaktif. Jadi si pesannya itu cuma bentuk teks gitu, nggak ada action. Kalau ini ada action buat download, ada action buat ngasih like gitu ya. Penilaian dari sisi ininya apa sisi resultnya ini supaya dia si atau AI ini itu lebih pintar lagi gitu. Jadi bisa dikasih feedback dari sisi kita gitu. Nah, ini kurang lebih dari kata ini, dari kata di-generate lah ke sebuah gambar gitu ya, atau ke sebuah hasil desain referensi sih. Kalau misalkan ini udah oke, ya ini ambil aja gitu. Tapi kalau misalkan belum oke, ya ini dianggap aja sebagai referensi. Karena kalau misalkan desain yang bagus itu ya tetap desainnya harus manual gitu ya, dibuat manual. Nah, ini salah satu contoh fitur yang terbaru gitu, 40 apa 4 o ini gitu. Bahkan si 4o ini bisa bicara. Ini kalau misalkan ada suaranya nggak ya? Jadi ini kalau diklik ini tuh dia ada suaranya. Jadi dia lebih interaktif lah gitu ya, bisa ngomong juga. Bahkan kita juga di ininya chatnya juga bisa ngobrol. Contohnya itu kalau kalau di web ini memang ininya nggak ini ya, nggak apa namanya itu fitur ngobrolnya nggak aktif. Tapi kalau misalkan kita download, misalkan di sini nih, ChatGPT, saya download juga di laptop gitu ya, aplikasi ChatGPT-nya. Nah ini bisa ngobrol. Nah, jadi kita ngobrol gitu ya. Jadi keywordnya itu nggak kita tulis, kita ngobrol, dia jawab gitu. Tapi jawabannya itu berbentuk audio, apa? Berbentuk teks, tapi bisa diaudiokan gitu. Bahkan ini juga dia, kalau misalkan teman-teman nih, kan eh, khususnya nih saya suka lihat Kang Elva gitu ya dapat rekaman gitu ya terus rekamannya itu harus dirangkum harus diringkas gitu ya ambil ininya rangkumannya gitu. Nah, itu kan PR banget gitu ya kalau misalkan kita harus dengerin terus tulis dengerin tulis gitu kan. Nah sama si ChatGPT 4o ini itu kita tinggal upload audionya terus kita suruh lah gitu kan tolong dong dari audio berubah ke bentuk teks. Nah, itu bisa banget dan ini sangat membantu gitu. Pantesan Kang Hendar enggal wae nya ada monotolensi teh. Oh gitu. Kira saya ngikutin aturan sih. Cuman beberapa ini gitu ya. Saya ngerangkum dari beberapa sumber terus saya kesinikan gitu dia upload. Terus dia istilahnya itu bisa ngerubah dari audio ke teks juga gitu. Atau misalkan kalau kita kurang puas dengan hasil ChatGPT-nya ini, kita juga bisa integrasi. Yang tadi ya, dia juga kan produknya itu banyak. Ada yang produknya sih API ini. Nah, API ini bisa kita konsum juga supaya misalkan ChatGPT tidak bisa memenuhi kebutuhan kita ya kita bisa ngebuat atau ngedevelop sendiri gitu ya. Ngedevelop sendiri bentukan aplikasi yang memang pengen dibuat sama kita gitu ya. Nah, ini saya juga tadi pagi karena ada permintaan gitu ya dari temen atau ya seperjuangan di pemuda gitu ya. Beliau lagi bikin TA gitu. Jadi dia itu request gitu. Kan kalau misalkan kita pakai aplikasi berbayar itu dari audio ke teks itu mahal gitu ya. Nah, saya iseng lah gitu kan nyari eh, bagaimana bikin sebuah aplikasi yang istilahnya itu ngerubah sebuah teks ke ini ya ke apa sebuah audio ke teks gitu. Nah, ini bisa kita bisa menginstruksikan juga istilahnya itu kita bisa ngobrol sama ChatGPT sambil ngoding juga gitu. Karena ChatGPT juga ngasih tahu gitu ini codingannya kayak gini gitu. Walaupun memang secara hasil dan secara standar kalau di coding gitu ya itu nggak terlalu bagus, tapi kita bisa istilahnya itu ngasih contoh ke mereka atau contoh ke ChatGPT. Jadi si ChatGPT ini dia istilahnya itu mempelajari apa yang habit yang kita buat gitu. Kalau di sisi coding, tapi kalau di konten saya belum pernah nyoba khususnya untuk yang kontennya ini yang ini ya, yang video atau yang gambar itu belum pernah. Tapi secara codingan saya udah pernah melakukan gitu ya.
Bahkan dia bisa ngikutin istilahnya itu standar dari senior-senior developer gitu. Itu contoh yang di sisi apa? Sisi dunia saya gitu ya. Nah, terus kita masuk misalkan nah sekarang kita buatlah sebuah contoh gitu ya. Misalkan kita mau bikin sebuah konten tentang dakwah gitu. Kita tinggal buatkan dulu. Jadi oh sebelum ke konten kita perkenalkan dulu di sini tuh di ChatGPT ini kalau yang berbayar itu dia ada yang namanya produk atau library. Nah, ChatGPT ini atau custom ini ya. Nah, ini orang-orang yang udah integrasi yang bisa di-include-kan atau diinstal gitu ya ke dalam ChatGPT kita, ke akun ChatGPT kita. Ini untuk apps-nya ini atau plugin-nya ini banyak gitu ya. Nah, dari plugin ini kita bisa istilahnya itu bisa bikin atau install gitu ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen bikin video, ini ada contohnya yaitu yang video GPT-nya ini. Video GPT. Jadi dia ada produk yang namanya Vid. Nah, si Vid ini itu dia generator video yang engine-nya itu sebenarnya Open API gitu. Apa Open AI gitu. Jadi engine-nya itu pakai ChatGPT. Nah, ChatGPT yang dibuild ke dalam plugin namanya Video ChatGPT by Vid. Nah, ini bisa kita install di akun ChatGPT kita. Nah, di sini contoh saya sudah bikin atau sudah install gitu ya. Sudah install produk dari Vid ChatGPT, apa video ChatGPT. Nah, ini untuk yang video ChatGPT ini keperluannya untuk apa? Nah, saya gunakan untuk ngebuat sebuah video. Video yang istilahnya itu yang nanti bisa kita share gitu ya ke sosial media gitu. Khususnya video-video yang memang video dakwah gitu ya. Nah, cuman minusnya nanti saya jelaskan ketika kita praktek. Ada minusnya juga. Perlu ada yang sesi manualnya. Cuman manualnya itu nggak terlalu ribet ya. Karena udah di hampir 80% gitu ya. 80% udah tercover. Semua kerjaan kita atau ngebuat konten itu udah tercover sama si video ChatGPT ini. Ini untuk yang produk atau plugin yang kita gunakan untuk video. Nah, terus selanjutnya juga ada kalau misalkan kita butuh desain gitu ya. Atau butuh campaign atau apa player gitu cuman playernya misalkan kita pusing nih nyari referensi. Nah, di sini juga ada istilahnya itu plugin untuk generate ini ya, ini generate untuk desain ya presentation, logo, sosial media post atau player gitu ya. Ini bisa kita install juga modul Canva. Nah, modul Canva bisa diinstal yang nantinya itu dia bakalan istilahnya mengasih tahu gitu ya atau ngasih rekomendasi desain yang sesuai dengan keyword atau instruksi yang kita masukkan ke dalam ChatGPT gitu. Ini kalau misalkan teman-teman yang sering pakai logo nih, nah kita kan sering ya bikin acara gitu, logo, nah ini bisa diinstal nih. Ini saya install juga deh. Eh, Misalkan di sini buatkan saya logo tentang lingkar konten. PW Pemuda versus Jawa Barat. Nah, ini saya bikin atau di channel logo creator ya. Nah, di sini dikarenakan AI ini istilahnya nggak manusiawi juga gitu ya. Maka di sini masuk lagi pertanyaannya gitu. Jenis logonya kayak gimana? Contoh logonya ya bersemangat gitu ya. Kasih A saja misalkan. Terus di sini kasih ini juga pertanyaan berikutnya gitu ya tentang logonya juga. Sangat detail lah ini 10 kompleks. Nah, ini warnanya misalkan bisa kita pilih sendiri ya, tapi ini kayak ambil saja yang B dulu deh. Yang B. Oke, ini kasih misalkan yang A aja, yang satu. Nah, ini secara otomatis itu ya logonya dibuatkan. Nah, ini bisa saja diambil langsung buat logo atau kalau misalkan kita kurang puas ya ini sebagai referensi gitu. Contoh kayak gini.
Kayak ini agak ribet ya. Ada ini gitu. Ini kalau misalkan lebih detail lagi, misalkan secara logonya ini dijelaskan lebih spesifik gitu ya, lingkar konten ini tentang apa gitu. Terus misalkan targetnya apa, audiensnya siapa, terus misalkan orang yang atau yang terlibat di lingkar konten itu apa saja, nah itu bisa dibuatkan dia kalau misalkan keywordnya spesifik gitu ya, dia bakalan lebih spesifik lagi dan kontennya kayaknya lebih bagus lagi gitu. Ini tadi kan saya cuma satu ya. Kalau misalkan B ini bisa jadi 9 rekomendasi logo yang bisa dia rekomendasikan. Nah ini kalau misalkan di searching di Google, logonya nggak ada. Maksudnya karena ini digenerate langsung oleh AI-nya sendiri. Jadi langsung istilahnya itu dibuat hasil dari lihat beberapa referensi, diambil beberapa image gitu ya, atau misalkan beberapa icon, dia kumpulkan dan bentuklah sebuah gambar seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan kita publish dengan logo hasil generate-nya juga, itu nggak akan kena istilahnya copyright, apa istilahnya tuh, hak cipta gitu ya, karena si logo ini memang khusus buat kita gitu. Ini contohnya kita buktikan gitu ya. Ini searching, nah ini gambarnya sudah saya dapat. Oke, kita coba cari di Google Image ya. Google Image. Nah, ini. Nah, ini nggak ada ya. Nggak ada yang sama gitu. Gitu. Karena dia yang ngambil hasil dari puluhan atau ribuan, bukan puluhan ya, bahkan jutaan gitu. Jutaan gambar, dia ambil, dia pelajari, terus dia kumpulin sebagai sumber pengetahuan. Jadi kalau di AI, itu ada istilahnya itu knowledge system gitu ya, atau knowledge management, yang dimana AI ini istilahnya itu berperilaku atau beraksi deh, atau ngasih feedback gitu ya sesuai dengan pengetahuan yang dia punya. Semakin pintar atau semakin informasi semakin banyak, dia semakin bagus, advance lagi gitu hasilnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini fitur-fitur tadi ya. Jadi kita bisa nambahin nih kalau yang berbayar itu untuk beberapa modul, seperti modul cara nulis. Kalau nulis ini ada banyak nih. Ini engaging apa, engaging konten gitu ya. Kalau konten pengen istilahnya itu berkualitas atau misalkan copywritingnya oke, ini bisa. Ini ada nih copywriting, ChatGPT marketing atau branding, ini perlu, ini install juga kalau perlu. Nah, ini bisa juga contoh misalkan coba berikan copywriting tentang eh, yang bertema tuh ya, yang bertema tentang, nah, yang seperti itu contoh. Nah ini dia langsung ngasih interestnya gimana, nah ini actionnya gimana, bentuk-bentuk dari copywritingnya juga apa dikasih gitu. Mungkin Kang Elva sebagai ahli copywriting, gimana nih dari hasil modul copywriting GPT ini, apakah bagus atau jelek gitu ya? Boleh di komen gitu. Waduh. Ya, kalau saya lihat sih Kang, ini hasilnya ya udah Hmm, sesuai dengan rumus lah ya, rumus hmm, copywriting, rumus konten, attention, interest, desire, action. Mulai dari attention, itu kan judul paling pertama dibaca ya, udah ya. langsung ngambil kata-kata yang udah diingat. Rayakan, kebahagiaan, berkah, itu udah dapat ear catchingnya lah. Terus kemudian masuk ke interest, nikmati momen penuh makna bersama keluarga. Dia coba ngambil sesuatu yang dekat sekali dengan kita. Ya, di momen Idul Adha itu, momen kebersamaan dengan keluarga, merasakan daging kurban. Walaupun ini daging kurban kualitas terbaik ya. Dan mau jualan daging kurban gitu ya. Kemudian di share tuh, ayo gimana nih kita bisa manfaatin kesempatan sampai ujungnya adalah call to action. Kan ini yang biasanya juga kita kebingungan ketika bahkan untuk hanya sekedar menulis caption.
Saya Hmm. lihat teman-teman di media sosial, di beberapa media sosial pimpinan daerah tuh kesulitan juga nulis caption. Ada yang sama persis captionnya setiap postingan, ya. Jadi kelihatan nge-copy paste ganti sedikit gitu. Nah, itu kelihatan banget. Kemudian juga Betul. yang sering jadi kebingungan memang teman-teman kalau saya lihat nih apa penglihatan secara kasar teman-teman di media sosial itu rata-rata sekarang beberapa media sosial pimpinan daerah atau bahkan pimpinan cabang itu udah powerful banget untuk desain grafisnya. Tapi dari sisi konten yang kadang memang masih kebingungan. Ada nih tim desainnya tapi bahan kontennya yang belum ada. Dan kalau lihat dari sini sih kayaknya ini bisa men-trigger Kang Hender, men-trigger ide-ide segar untuk konten-konten yang mau diberikan di media sosial. Oke, siap. Nah, ini sudah valid ya, sudah terkonfirmasi oleh ahlinya copywriting gitu ya, Mas Elva. Kok jadi Mas Kang Elva? Ya, terima kasih Kang Elva. Oke, nah ini bisa dikembangkan lagi ya dari copywriting. Ini kan saya udah siapin nih beberapa tools yang memang ini tuh istilahnya itu bakalan sering kita pakai gitu. Kalau misalkan teman-teman sudah pakai ChatGPT gitu ya, untuk pemanfaatan membuat konten di sisi apa istilahnya itu di sisi dakwah gitu. Oke, tadi sudah terkonfirmasi bahwa hasilnya ini sangat akurat gitu ya, sesuai dengan rumus dari pembuatan copywritingnya seperti layaknya seperti apa gitu. Nah ini dari sini, ini sekalian kita praktek saja gitu ya. Contoh dari sini, kita sudah dapat copywritingnya ini tentang Idul Adha gitu. Nah sekarang dari Idul Adha ini atau dari apa istilahnya itu, dari copywritingnya ini kita buatkan atau kita pengen nih pengen dari dari hasil ini dibuatkan sebuah gambar gitu ya. Ini kita bisa langsung ngobrol lagi sama yang ChatGPT yang 4.0. Nah, 4.0. Jadi stepnya itu ya kalau misalkan teman-teman bingung ininya dulu ya. Cara-cara bikin konten itu kan biasanya itu skripnya dulu nah udah dapet nih. Skrip tadi itu udah dapet tentang Idul Adha gitu. Secara copywritingnya juga sudah dapet gitu. Nah, dari skripnya ini udah dapat, baru kita masuk contoh kalau di sini kita masuk ke balik lagi ke ChatGPT. Emang berapa tools ya? Karena ChatGPT kalau misalnya kita bikin ChatGPT-nya saja itu kurang akurat gitu. Karena dia general. Istilahnya itu secara pengetahuannya itu sangat general dan umum gitu. Dikasih resultnya juga umum. Tapi kalau misalnya kita udah pakai modul, itu dia lebih akurat karena sudah dilatih lagi gitu. Nah, ini yang saya tadi bilang, kalau misalkan contoh mau coding nih, saya kasih ajari dulu gitu. Jadi si ChatGPT-nya diajari dulu cara ngoding saya itu kayak gimana. Nah, setelah dia paham cara ngoding saya, nah baru saya implementasikan ke beberapa fitur yang saya buat gitu. Nah, ini juga sama. Jadi si copywriting ChatGPT ini dia bikin dulu nih rumus-rumus atau misalkan model nih, istilahnya itu model ya, model-model. Oke, punten di mute dulu mungkin ya. Ada feedback suaranya. Oke, saya mute. Jadi dari model yang kita buat atau istilahnya itu rancangan yang kita buat, kita upload, kita kasih ke ChatGPT, tolong pelajari gitu ya. Istilahnya mah habit yang sering kita buat atau misalkan standar yang kita inginkan. Terus mereka istilahnya itu atau si ChatGPT-nya ini dia bakalan belajar dengan cara kita, baru dari sana kita bikin konten yang kita inginkan gitu. Nah, contoh tadi kan pakai copywriting gitu ya. Nah, terus lanjut ke ChatGPT 4.0 ini bisa ke Canva gitu ya. Kalau Canva ini kemarin saya nyoba-nyoba kurang ini sih, kurang powerful, jadi saya balik lagi ke 4.0 ini. Misalkan di sini tolong buatkan atau misalkan rancangkan, tolong berikan rancangan gitu ya. Berikan rancangan gambar, bukan rancangan, kalau gambar mah desain ya. Berikan desain bertemakan desain tentang eh, atau gini yang bertema gitu ya. Bertema Idul Adha sesuai dengan skrip di bawah misalkan. Skrip di bawah.
kayak gini. Jadi langsung ngerespon gitu ya dari hasil ini gitu, hasil dari caption ini. Tapi kalau tadi kata Kang Elva kan orang desain kita mah udah pada bagus ya, udah pada jago-jago, jadi nggak perlu yang hal ininya di skip aja gitu untuk yang gambar sudah pada bagus gitu ya kalau untuk gambar, jadi bisa di skip. Tapi kalau misalkan teman-teman di PC yang istilahnya mah kekurangan resource atau sumber ininya apa eh talent desainnya ya boleh lah pakai ChatGPT gitu. Tapi kalau yang tadi udah dapet misalkan itu bisa langsung bikin ininya saja, copywritingnya saja. Dan ini bisa sebaliknya juga. Kalau tadi misalkan bingung dari script bikin kontennya bingung, nah sekarang kita sebaliknya. Kita udah punya nih gambarnya gitu. Cuman bingung bikin ininya apa? Bikin skripnya. Ini tinggal di ini aja, tinggal dibalikin. Contoh misalkan saya ambil di Instagram gitu ya, misalkan di PD gitu. Contoh atau di PW deh. Takutnya jadi menspesialkan PD gitu ya. Jadi saya ke PW saja. Oke, nah di sini misalkan saya ambil contoh, nah ini deh, misalkan ini screenshot. Nah ini simulasi ketika teman-teman bingung, bingung untuk membuat sebuah caption gitu ya. Oke, nah ini balik ke ChatGPT, ini ambil, bisa diupload ya, bisa dihubungkan ke Google. Nah ini upload, terus instruksinya apa? Kita kasih keywordnya. Ini hasil desain kita misalkan udah kasih, udah kita udah punya desainnya. Cuman kita bingung caption yang bagus tuh kayak gimana. Nah di sini baru tolong atau misalkan beri saya atau buatkan deh, buatkan caption sesuai dengan gambar. Oke, sorry ini. Sesuai dengan gambar yang saya upload dan rekomendasikan. Kalau misalkan kita targetnya Instagram atau TikTok, itu ada hashtag ya. Ya kita kasih aja ya. Rekomendasikan hashtag untuk Instagram, Twitter, dan misalkan ini Facebook gitu ya. Kalau TikTok kan enaknya nggak video gitu ya. Facebook yang dimana targetnya anak atau remaja gitu ya. Remaja 20 atau 16 sampai 40 tahun gitu ya. Oh, 40 tahun remaja kan ya gitu ya. Kalau semangatnya ini kayaknya lebih semangatan orang yang senior gitu. 40 tahun terus eh region gitu ya atau daerah daerah Indonesia atau Jawa Barat deh kalau gini. Daerah Jawa Barat Indonesia. Nah, kenapa saya harus spesifik seperti ini? Karena kalau kurang spesifik seperti ini, dia kadang cuman ngasih ya sesuai keyword yang kita kasih. Tapi kalau misalkan ini lebih ke spesifik, spesifik lebih inilah lebih ini lagi, lebih dalam lagi, maka hashtagnya juga dia bakalan lebih akurat gitu. Dia hasil istilah ini juga hasil dari dia kayak ini ya, quote motivation. Ini masuk ke quote motivation. Ini dia ambil hashtag yang memang cukup banyak juga gitu digunakan di ini ya di sosial media gitu. Nah ini dia langsung captionnya dapat gitu ya. Nah ini juga dia langsung dapat nih rekomendasiin gitu. Nah terus sekarang kita mundur lagi. Misalkan tadi skripnya udah punya bikin gambarnya udah jadi gitu ya. Terus sekarang gambarnya udah jadi. Terus istilahnya mah captionnya bingung. Nah sekarang kita mundur lagi. Misalkan kita bingung desain yang baik itu kayak gimana. Nanti juga bisa ngasih tahu.
membuat desain posting atau feed gitu ya yang baik di Instagram seperti apa misalkan. Berikan saya model kanvasnya. Misalkan. Nah, dia bakalan istilahnya tuh ngasih rekomendasi poin-poinnya gitu ya. Nah, ini kayak gini, poin-poinnya. Visualnya, terus tipografinya seperti apa gitu ya. Terus ini CTA-nya, call to action-nya seperti apa. Nah, ini sampai dia ngasih istilahnya ini eh, apa framework-nya ya, kerangkanya gitu. Kerangkanya juga dikasih kayak gitu. Karena IG ini kalau misalnya kita lihat di sisi apa namanya itu, di sisi algoritmanya, dia mem, apa istilahnya itu mem, mempertimbangkan gitu, mempertimbangkan dari bentuk desain yang kita buat juga kayak gini ya. Ada headernya, ada main image-nya, terus di sini ada teksnya gitu ya. Ini tipografi atau captionnya. Terus di sini ada CTA. CTA ini contoh kayak misalkan daftar segera ke link ini, misalkan atau kontak ke nomor ini atau misalkan apa istilahnya tuh lokasinya di mana gitu. Ini bisa di format seperti ini. Gitu. Nah, ini contoh yang apa dasar awal gitu ya. Awal kita ngebuat sebuah konten. Ketika kita bingung gitu, ketika kita bingung. Nah, setelah kita istilahnya udah dapet nih, udah udah tahu nih secara ininya ya, secara desainnya apa desainnya itu harus seperti apa. Ini bisa diimplementasi secara manual atau diimplementasi memang ke dalam bentuk atau istilahnya itu kita sudah aja gitu lepas tangan dengan ChatGPT yang bikin kontennya gitu. Tapi ya tadi ya kalau misalkan ChatGPT ya kurang lebih dia lebih ke ngerekomendasiin desainnya saja. Tapi kalau misalkan desainnya kurang bagus atau pengen lebih bagus ya ini balik lagi kita lebih ambil saja lebih ke ambil kanvasnya supaya desain yang kita buat atau postingan yang kita posting di IG gitu ya atau di platform lain itu sesuai dengan kebutuhan atau cara algoritma platformnya itu bekerja gitu. Karena semakin menarik konten kita ya semakin di up gitu ya sama Instagram. Karena Instagram juga butuh media, butuh konten yang harus ditampilkan atau yang harus di share ke usernya gitu. Saling membutuhkan. Kalau di platform nggak ada media yang bagus, nggak ada konten yang bagus ya sama juga gitu ya, ditinggalkan gitu. Karena mereka juga memperhatikan di sisi kualitas kontennya juga. Nah ini contoh untuk yang bentuk gambar gitu ya, atau bentuk player gitu ya, dimulai dari copywriting atau scriptnya, dibuatkan gambarnya, terus kita misalkan contoh udah punya kontennya tapi bingung captionnya, ini juga bisa dibuatkan gitu kan, dan bahkan kalau misalkan kita dari nol nih, bukan seorang desainer tapi bingung cara bikin konten yang menarik itu seperti apa gitu ya. Atau desain yang istilahnya itu eh, standarnya itu kayak gimana. Nah, ini juga dikasih tahu secara kanvasnya gitu ya. Jadi ini hasil riset orang lain gitu ya, hasil studi orang lain. Ya, ini kita kopas aja di ChatGPT gitu. Jadi secara konsep, secara desain juga kita bisa langsung dapat gitu. Oke, sebelum lanjut mungkin ada yang diskusikan dulu dari teman-teman. Ini baru yang image ya. Nanti kita bikin contoh yang video gitu. Karena kalau lihat dari apa tema kali ini ada beberapa poin ya. Tool website sama web scraping. Cuman kayaknya itu nggak bisa di batch sekarang gitu. Jadi batch ini juga mungkin sedikit info bakalan diadain beberapa kali pertemuan gitu. Nggak hanya cukup sekali. Nah ini lebih ke pengenalan dulu yang ChatGPT dan manfaat ChatGPT untuk di ranah dakwah. Oke, sebelum lanjut mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan dari teman-teman, boleh, mangga Baik, misalkan. maka silakan kawan-kawan kalau misalkan ada yang ditanyakan atau ingin disampaikan, boleh silahkan raise hand atau bisa open mic langsung juga nggak apa-apa, asal tidak bertubrukan ya suaranya. Ya, betul. Jadi memang kalau tadi Gitu. melihat ya Kang Hendar, Ya, saya menyaksikan bagaimana kecerdasan buatan ini sangat detail, sangat teliti gitu betul. ya. Walaupun mungkin beberapa belum
senafas dengan yang ingin kita buat misalkan ya. Hmm. Tapi minimal ini bisa memberikan gambaran kasar dari apa sih yang kita butuhkan begitu ya, apa yang harus harus dipersiapkan gitu. Ini bisa jadi modal awal. Walaupun tadi Kang Hida juga sampaikan ya tidak bisa jadi main utamanya, nggak bisa langsung kita menyerahkan semuanya gitu ya. Juga ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Termasuk juga yang jadi catatan tadi saya dan menarik dari Kang Ender adalah bagaimana kita juga memberikan instruksi yang teliti, yang detail. Apa sih yang ingin kita mau ya? Jadi bisa jadi kalau hari ini instruksi dari atas ke bawah atau bawah ke atas nggak sampai-sampai mungkin kan instruksinya nggak detail ya. Ya, betul. Nah, ini juga ternyata masuk juga pada kecerdasan buatan atau teknologi ya ada. Boleh rekan-rekan kalau misalkan ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan, silakan raise hand aja sambil berjalan. Saya juga sambil melihat dari 43 peserta ya, Alhamdulillah malam hari ini. Saya juga melihat kalau ada teman-teman yang raise hand atau kemudian ada yang disampaikan, kita akan berikan kesempatan. Sambil berjalan, Kang Hendar, mangga. Oke, siap. Sambil berjalan mungkin ya. Oke, ada yang bertanya, Kang? Nah, boleh tuh. Dari Kang Hanif Abdurrahim. Izin bertanya, Kang, kalau buat konten video dakwah dari rekaman kajian, kemudian dibuat semacam one minute mood booster, langsung di-cut atau dipilihkan menitnya oleh si ChatGPT ini. Ah, ini juga menarik, Kang. Saya jadi Hmm. keingetan ya. Kita Hmm. sering banget melihat konten-konten one minute booster atau kemudian cuplikan-cuplikan kajian yang kadang bagi saya pribadi ya sebagai kominfo lelah sekali harus lihat full kajian ya selama 1 jam walaupun sebenarnya ilmu ya tapi kalau Hmm. untuk kebutuhan konten untuk dapat 1 menit harus dengar 1 jam tuh lama banget Kang itu memungkinkan nggak Kang untuk bisa dilakukan. Kalau memungkinkan, saya kurang ini ya. Kalau hasilnya itu memuaskan atau enggaknya, saya kurang kurang bisa menjanjikan itu bakal bagus gitu. Hmm, Karena kalau yang one minute booster ini kayaknya lebih kepada orangnya harus ngerti gitu ya. Kalau AI ini kan dia lebih ke apa ya, lebih ke istilahnya instruksinya itu hmm, lebih sesuai dengan apa yang diinstruksikan sama kita gitu ya. Tapi kalau ya, misalkan harus memotong tadi ya 1 menit yang menariknya gitu di bawah video, kayaknya itu agak susah juga. Saya juga belum nyoba sih. Cuman kalau lihat dari pola dari AI ini, kayaknya kurang yakin ngasih istilahnya itu konten yang bagus sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Karena kalau one minute booster itu kan kita harus paham dulu gitu. AI juga iya harus isi paham gitu, percakapan isi kemana gitu ya. percakapannya, terus apa istilah itu materinya apa gitu ya, secara dan yang cocok untuk audiens itu apa. Kayaknya dia agak apa bakal agak bingung gitu. Oh, kayaknya Hmm. yang paling memungkinkan Kang yang tadi Akang sampaikan di awal. Ya. Kita bisa membuat notulensi dari audio yang diberikan. Bisa nggak sih kalau Ya. misalkan video Hmm. kajiannya kita masukin, nah nanti keluar nih apa Turbulensinya. sari-sari Ya. nyantulensinya. Nah, kalau itu masih memungkinkan gitu. Karena kan Hmm, lebih kayak kita istilahnya itu ngasih ini ada kerjaan nih buat 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 kamu gitu ya. Tolong dong catat nih dari poin-poin yang ada di video tersebut atau dari audio tersebut. Nah, itu bisa memungkinkan. Tapi kalau misalkan harus memotong, itu saya kurang yakin dia bakalan ngasih rekomendasi yang bagus gitu. Itu sih. Karena balik lagi gitu ya. Si jangan 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 hanya AI gitu. Contoh weh udang sendiri gitu ya, kadang bingung tadi kan kata Kang Elva, aduh nunggu sajam gitu seorang teh pengen motong nih momen yang bagusnya itu kata-kata yang bagusnya itu di menit berapa gitu, itu kan agak sulit juga gitu kayak gitu. Nah ini AI sekarang kayaknya belum bisa seperti itu karena butuh pengetahuan yang istilahnya itu samalah dengan kita gitu ya. Tapi kalau misalkan ya. dilatih terus gitu ya AI-nya, ya mungkin bisa aja gitu. Misalkan Oh, tentang apa? Tentang kita bu apa toharoh gitu atau misalkan tentang sholat atau tentang misalnya muamalah gitu ya. Terus kita kasih training gitu tentang muamalah, ya mungkin bisa saja dia langsung ngekat sebuah video atau menit-menit dari sebuah video berdasarkan kajian tentang tadi gitu ya, tentang mm-mm. muamalah misalkan kayak gitu. Gitu kan. Siap. Hatur nuhun Kang Hanif Abdurrahim ya. Pertanyaannya ini memantik untuk proses-proses yang lainnya.
Silakan kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh juga kalau misalkan tidak memungkinkan untuk open video atau open mic boleh di chat saja. Kita ada satu pertanyaan lagi, Kang Hendar, Ya, dari Dokter Uus. Ini kaitan dengan ChatGPT ini apakah bisa terindikasi plagiat? Nah, misal Turnitinnya nih Kang, misalkan saya males nih ya bikin hmm. skripsi, lalu minta minta pakai ChatGPT, kemudian ChatGPT ngeluarin hasilnya, itu bisa terindikasi plagiat nggak nih Kang Hendar? Ah, kan jadi balik lagi ya tadi ya, karena dia itu di training, dilatih dari research yang ada di internet gitu ya, yang big data yang ada di internet yang sebar luas, ada kemungkinan kalau untuk materi atau misalkan tulisan itu memungkinkan terjadinya plagiat. Karena apa? Karena dia juga hasil plagiat sih sebenarnya gitu ya. Ya, Jadi ya. hasil nyomot dari informasi orang lain, dia olah, terus diterapkanlah ke istilahnya itu diberikan gitu ya dari ke Ya. hasil-hasil keyword yang kita mau gitu atau kita minta gitu Ustaz. Jadi kalau plagiat itu pasti kalau masalah tulisan ya. Tapi kalau misalkan tadi nih masalah nyuruh dia kerja gitu ya, bikinin konten, bikinin copywriting, nah dia bisa mikir sendiri karena istilahnya itu dia apa istilahnya itu mempelajari dari habit yang udah pernah orang lain pelajar apa orang lain suruh belajar ke dia gitu. Jadi si AI-nya itu belajar berdasarkan atau experience orang lain, terus experience-nya itu dibuatkan sebuah model gitu ya di AI-nya, baru di AI-nya itu bakalan berperilaku sesuai dengan experience yang sudah expert berikan ke AI tersebut. Tapi kalau masalah materi atau masalah tentang teori, bahasan gitu ya, tulisan gitu, nah itu rentang duplikat karena si ChatGPT ini nggak bisa nulis ilmiah gitu. Dia lebih ke ngambil istilahnya itu sumber-sumber yang sudah ada. Kalau secara teori ya, tapi kalau secara tadi bikin konten atau misalkan bikin apa namanya itu bikin sebuah karya, nah mungkin dia masih bisa tidak terjadi indikasi plagiat. Tapi kalau tulisan itu sangat tentang terjadi plagiat gitu. Itu karena dia juga ngambil sumber dari orang lain. Gitu, Ustaz, untuk tulisan. Ya. Makanya kalau di Itu. IG, ya di IG gitu Hah? suka ada tuh yang ngeposting gitu ya. Mahasiswa bikin TA gitu kan, atau skripsi di Heeh. GPT, terus dirombak lagi gitu kan. Dirombak lagi pakai tool supaya plagiatnya itu nggak kedetek gitu. Jadi ada berapa halaman atau berapa paragraf yang dia rubah gitu. Nah itu untuk ngakalinnya seperti itu. Tapi ya masa iya gitu ya dan harus di ini gitu. Lewat ChatGPT kayaknya itu kurang ini lah, kurang apa? Kurang ya kurang ini ya secara akademisi kurang oke lah gitu. Tapi kalau misalkan tadi cuman misalkan dari dosen nih atau dari dosen kita ngerekam, terus rekamannya kita ubah ke teks, terus teksnya kita pelajari dan kita rangkum, atau suruh ChatGPT buat ngerangkumin itu bisa gitu. Tapi kalau Hmm, untuk full tulisan, kayaknya dia juga langsung ngambil sumber lain. Gitu. baik. Iya. Emang walaupun tadi ya kayaknya juga sampaikan Hmm. ada emang ada tools lain Kang ya. Saya juga sempat lihat beberapa waktu lalu lah di Instagram sosial media ada tools lain untuk mengubah juga si ChatGPT-nya atau hasil dari ChatGPT-nya untuk tidak terlihat sebagai plagiat Hmm. gitu. Mungkin bisa diakalin, mungkin kalau zaman saya dulu waktu masih kuliah, Ya. Ustaz kan dosennya saya mahasiswanya. Kalau zaman saya dulu kita sering menyadur dari jurnal, kita ubah saja dari deduktif ke induktif. Jadi masih ada proses-proses perubahan. Jadi kita turnitin di rumah eh, oleh manusia juga bisa diakali gitu. Apalagi kemudian mungkin ada tools-tools yang lebih canggih. Walaupun nanti pasti akhirnya pada yang bisa dibuktikan adalah ketika sidang karya tulisnya sepertinya ya Ya. ujung-ujungnya. Walaupun tadi Betul. sudah menjawab ya untuk kaitan kecanggihan dari ChatGPT-nya seperti apa ya tetap masih ada banyak kekurangan dan akan terlihat ya Kang Ender ya Ya, hasil terlihat hasil dari hasilnya. ChatGPT atau bukan. Betul, betul. Baik, kita sambil lanjut lagi Kang. Oke, Ini ini ada kayaknya harus ya ada stop dulu gitu batch ya. 2 untuk Ya, ini ada dua pertanyaan, stop dulu di dua pertanyaan. Nanti hmm. contoh dulu bikin video gitu. Oke, Kasih siap. Lanjut terakhir. lagi Kang. Oke, ini yang langsung komen apa nih? Hidung ya? Hidung itu penyusun kata khusus gak ketik memuaskan.
Maksudnya gimana nih? Sehingga bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oh, Gimana gimana? Kang Elva penyusunan mungkin. katanya Nah, ada yang khusus ya, misalkan instruksi kayak tadi, instruksinya kan bukan hanya detail ya, tapi hmm. terstruktur, misalkan apa ya tuh kayak tulisan Mamurin, pengen bikin judulnya apa, kemudian isi kontennya pengen ke arah mana, CTA-nya kemana, mungkin itu Oh ya. perlu ada kata-kata khusus nggak? Misalkan saya pengen apa, atau ada kata perintah ya. Kalau saya ice breaking mah kan kata Iya. Joni, kata Joni itu jadi perintah khususnya. Kalau ada kata Itu. Joni baru gerak gitu. Kalau di Nah, eh, ChatGPT kayak gimana Kang? kalau ChatGPT ini tadi sempat disinggung ya, dia kalau misalkan kita udah nerapin atau udah ngecloning sebuah modeling expert, misalkan expertnya itu copywriting gitu. Jadi kita lebih kayak detailin saja gitu. Kita pengen misalkan ngebuat sebuah konten copywriting gitu ya. Misalkan bertemakan tentang Idul Adha tadi gitu. Jadi kita nggak perlu ada instruksi khusus gitu ya untuk si ChatGPT ini, karena dia itu apa istilahnya itu sudah bisa mengikuti apa yang atau bahasa yang kita ini apa bahasa yang kita sehari-hari gitu ya. Jadi si ChatGPT ini tanpa harus ada keyword apapun itu bisa langsung di ini apa di generate gitu hasilnya. Asalkan tadi tujuan dari instruksinya jelas. Maksudnya jelas itu contoh kalau misalkan tadi kan ada misalkan di sini kita punya kerangka gitu ya. Misalkan dari copywriting itu udah berapa poin. Misalkan ada attentionnya, interestnya, apa desain sama actionnya ini, misalkan pengen lebih spesifik, cuman dilengkapi dengan kata-kata yang menarik misalkan kayak gitu. Jadi instruksinya itu ya cukup kita tolong dong isikan atau buatkan poin-poin dari rumus misalkan atau dari template copywriting di mana temanya A misalkan, terus untuk CTA-nya itu ke B misalkan. Itu tinggal cukup instruksikan seperti itu. Nanti AI juga langsung ngerti gitu. Dia langsung ngerti tadi kalau misalkan keywordnya rumus gitu ya, misalkan rumus atau template atau canvassing di sisi copywriting, ya kita tinggal tuliskan aja canvassing copywriting gitu. Jadi keyword yang kita gunakan untuk ngebuat kontennya itu dari teori atau dari praktek yang mau kita apa mau kita terima gitu hasilnya gitu. Jadi nggak perlu harus ada keyword-keyword khusus. Yang khususnya itu yang tadi keilmuan dari atau misalkan hasil yang mau kita ambil berdasarkan keilmuan apa atau template atau framework apa yang mau kita ambil gitu. Jadi keywordnya frameworknya gitu. Yang harus kita pahami dulu. Jadi sebelum misalkan kata kayak apa copywriting punya canvassing, canvas jenis canvasnya kayak gimana atau frameworknya kayak gimana. Nah itu jadi keyword untuk ngebuat atau ngegenerate pertanyaan atau instruksi ke ChatGPT-nya ini. Kurang lebih seperti itu. Kang PD PD Cihideng gitu ya. Atau kayak apa? PC ya? Ya, PC. PC PC. Cihideng Tasik Gitu. ya. Ya, atur nuhun, Kang Hendar penjelasannya. Jadi memang tadi ya Hmm. kita juga detail instruksinya, kemudian kita paham arah yang kita maunya kemana ya. Kalau tadi saya mendengar penjelasan Kang Hendar di awal itu kadang AI-nya bingung, kitanya bingung ya. Kita jadi cuman pengen pengen desain aja misalkan. Hmm. Tapi nggak tahu desainnya pengen yang seperti apa, yang kayak gimana. Jadi tetap memang kita juga perlu mungkin search awalnya dari referensinya ingin seperti apa. Terakhir sebelum lanjut eh ke Kang Hendar lagi, kita satu Ya. pertanyaan lagi Kang Hendar dari Kabupaten Bandung. Saya ingin bertanya ini, apakah hasil dari ChatGPT ini dari gambar yang tadi dicontohkan yang logo misalkan ya, Ya. itu bisa berbasis vektor gak sih Kang? Jadi bisa pengen ambil salah satu unsurnya aja nih, nggak mau semuanya. Itu memungkinkan nggak Kang? Kalau misalkan ini kita coba aja langsung ya. Ini modulnya baru saya ambil soalnya. Nah ini misalkan tolong ekspor dalam bentuk vektor gitu ya. Kalau ditolak berarti nggak bisa. Nah kalau misalkan dipecah mungkin masih bisa gitu ya. Oh ini bisa nih. Mohon tunggu sebentar. Berarti jawabannya bisa. Nah ini langsung dikasih linknya kalau nggak salah biasanya. Oh tidak bisa. Ya nggak bisa ini. Nggak bisa ke SPG. Dia terus looping ya. Terus mencoba gitu.
Oke, tidak berhasil, dia ini lagi, terus terus mencoba gitu ya. Kalau mentok pasti dia berhenti gitu. Nah, ini dia ngambil langkah lain gitu ya. Nah, langsunglah dia belum bisa gitu. Ngasih jawabannya belum bisa. Tapi pengen lebih apa istilahnya ini pengen dipecah nih gitu ya. Ya kita kasih keywordnya lagi gitu. Tolong untuk kirim aset dari logo yang sudah dibuat. Contoh misalkan hasil keyword pertama nggak dapat, ya kita kasih lagi. Tapi kalau misalkan tetap tidak dapat, oh berarti memang ini ada keterbatasan di sisi ininya gitu ya. Di sisi apa namanya itu? Di sisi AI. Lebih seperti itu. Kang Uloh mungkin ya, PD Kabupaten Bandung, rekan saya di PD. Hmm. Jadi masih ada kekurangan gitu. Kalau misalkan pengen. Tapi kalau misalkan di sini keywordnya lebih jelas, misalkan export dalam bentuk PNG untuk aset ini apa nih? Misalkan pensilnya gitu ya. Pensil. Pensilnya. Oke, masih ada kesalahan. Berarti Hmm. perlu di inilah. Perlu dia masih belajar gitu ya. Bertahap gitu. Mungkin Iya, untuk AI ke juga depan butuh belajar ya iya Kang ya. betul belajar betul. Ya masih betul belajar. Masih ada kekurangan lah Kang Ulo. Atau Baik, baik. tim PD Kabupaten Bandung. Sip, itu mungkin. Siap. Oke, Kita kita lanjut lanjut. dulu Kang. Ya lanjut dulu. Tutorial apa lagi nih yang bisa kita tampilkan Kang Hendar? Oke, nah ini mungkin di sesi kedua tadi gambar, sesi ketiga berarti ya, tadi penjelasan ChatGPT, kedua ya, ini praktek buat gambar. Nah sekarang kita buatkan praktek video gitu, video karena sering gitu ya kita punya tulisan tadi hasil rekaman, rangkumannya dapat, terus pengen dibuat sebuah video gitu. Nah, itu kita bisa dan memungkinkan bisa dibuatkan. Gitu. Cuman nanti teman-teman bakal agak kaget gitu. Kalau ada gambar-gambar yang kurang sopan gitu ya. Saya informasikan dulu, tapi ini lebih ke contoh. Tapi gambarnya kita bisa edit juga gitu ya. Gitu. Nah, ini contoh tadi. Ini copywritingnya udah dapet ya. Nah, kita dari sini saja. Nah, ini tadi yang apa? Yang saya sebut framework gitu ya, atau compassing itu yang ini. Attention, interest, action, atau idea. Nah, ini salah satu keyword frameworknya gitu yang kalau misalkan teman-teman pengen lebih detail dari hasil research copywritingnya. Oke, ini ambil misalkan, nah ini. Nah, sekarang kita punya modul nih atau plugin gitu ya, namanya Video GPT. Nah, kita tinggal chat aja sama si Video GPT. Nah, ini tinggal langsung, oke, buatkan video berdasarkan feed di bawah ini. Ini captionnya udah ada ya. Oke, goalsnya apa? Ini dia lebih pengen detail ya, audiensnya apa, terus ini kayak pesan khususnya apa, pesan utamanya apa gitu ya. Terus ini berapa nih, panjangnya berapa gitu. Terus ini intonasinya atau pembawaan videonya kayak gimana. Jadi tinggal kasih aja goalsnya, menjelaskan tentang Hari Raya Idul Adha. Terus targetnya Muslim yang rayakan dan ajakan untuk berkurban misalnya. Berkurban, videonya sedikit dan durasinya buatkan 10 atau 20, 30 deh, 30 detik.
Oke, dirangkum lagi gitu ya instruksinya, terus dia buatkan. Oke, yang ngomongnya siapa? Wanita atau cewek? Wanita atau cewek? Perempuan atau Ikhwan atau Ahwat gitu ya. Ada request Kang Elva? Mau siapa? Halo, halo Kang Elva. Ya, apa ya? Siapa ya? Biar enak didengar. Kalau voice over yang enak didengar ya, Heeh. Yaudah, yang enak didengar. wanita saja gitu. Eh, saya jadi lupa ya namanya ya. Perempuan aja, perempuan aja. Oke, siap. Soalnya yang Siapa paling enak namanya? didengar perempuan. Oh gitu ya. Malah Kirain itu ya. minta suara Raisa tuh, Raisa Anjar. Aduh, Bisa nggak? susah aja. Ada sih, tapi Raisa yang lain gitu. Nah, dia langsung ya ngebuatin nih generate videonya. Nah ini ya kain kebuat ya videonya. Nah cuma nanti kalau ada gambar yang kurang sopan, mohon maaf, ini perlu diedit gitu ya. Oke, nah ini tinggal diklik. Nah ini dia ke generate nih videonya. Ini bukan hanya buat dakwah ya. Jadi kalau untuk marketing gitu, ini bisa juga digunakan gitu karena konsepnya hampir mirip, cuman kontennya saja yang beda gitu. Oke, nah ini. Ini bisa kita lihat juga ya persennya berapa gitu. Berapa persen hasil generate videonya. Nah, ini kebuat ya. Video-videonya sudah kebuat nih. Videonya kebuat dan ini kita bisa ganti nih. Beberapa video ini bisa kita ganti kalau misalkan ada yang kurang sopan atau kurang cocok dengan ininya apa dengan video yang kita mau gitu. Nah, ini. Kami menawarkan daging kurban yang diproses secara higienis dan siap diantar ke rumah Anda. Ini suaranya ada nggak ya? Ada kan suaranya? Nah, Program sosial untuk masyarakat kurang mampu. Pesan sekarang dan nikmati layanan antar cepat kami. Kunjungi website kami atau hubungi layanan pelanggan kami untuk informasi lebih lanjut. nah ini intonasinya juga bisa dirubah ya. Kalau tadi kan intonasinya agak sedikit Hmm, santai gitu ya. Ini kalau misalkan ya. bersemangat gitu atau misalkan ini bisa dirubah juga gitu. Nah ini Kang, video-videonya. Ya, sebelum lanjut Kang, ini ya. kan banyak video-video yang di capture lah ya, Hmm. diambil sama ChatGPT. Ini bakal kena copyright nggak sih Kang? Kalau kena, Kan nggak, kan kalau kita ngambil nih, ngambil video buat diisi suara nih, hmm, kan biasanya kita tulis search-nya dari mana nih, hmm, misalkan dari YouTube narasi ya, kita hmm, tuliskan nih YouTube/narasi. Nah ini kan kita nggak tahu yang capture dari mana si ChatGPT, ini bakal kena hmm. copyright nggak sih Kang? Kalau untuk yang tulis ini enggak, Kang. Karena dia istilahnya mah apa asetnya itu yang punya si dia si feed ini. Jadi si feed nggak bakalan kan dia paket pakai feed ya. Si PD-nya dia nggak bakalan istilahnya mah kena copyright karena secara Oh, oke. videonya dia udah free gitu. Gitu. Nah ini juga kalau misalkan teman perhatiin nih si apa namanya tuh si videonya ini diambil berdasarkan kata. Ini dia kan di sini ada kata sosial nih di sini ya. Sosial Nah si videonya itu diambil sesuai dengan istilahnya itu ada video yang istilah itu menyajikan program sosial terus diambil videonya gitu. Nah ini salah satu contoh hasil video yang diambilnya gitu. Cuman kalau misalkan ini pengen lebih bagus nih gitu ya secara gambarnya, nah ini perlu manual juga. Manualnya itu ya ini tinggal ganti gitu dengan aset yang kita punya gitu. Asetnya kita cari gitu ya. Ini bisa diganti gitu. Bahkan ada beberapa video
yang udah dibuat gitu ya. Nah ini nih. Ini dengan intonasi yang cukup bersemangat gitu ya. Dengan ChatGPT, Faraday dapat mengakses sumber informasi yang luas dan terpercaya, mempercayai materi dakwah mereka. ChatGPT membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kompleks, memberikan inspirasi untuk ceramah, dan memberikan referensi hadis yang berbahaya dengan cepat. Dengan teknologi ini, berdakwah menjadi lebih efisien dan efektif. Mungkinkah Faraday menyampaikan pesan dengan lebih baik kepada umat? Nah, jadi videonya bisa kita atur ya intonasinya. Terus tadi ya, karena di sini juga sebelum diekspor atau sebelum di-download sama kita ada sesi editnya gitu. Jadi video-video ininya itu bisa diedit. Terus ini juga dia pakai kata-kata ini bisa diedit juga nih. Ini kalau teman-teman lihat nih, konsepnya kayak gini kan banyak di TikTok ya. Nah, itu orang-orang TikTok itu bikinnya di AI juga gitu. Nah, ini cara tulisan-tulisannya, caption apa istilahnya itu subtitlenya gitu. Nah, ini bisa diedit-edit juga sama kita. Sama poin-poin misalkan nih yang mau diwarnain, itu bagian mana itu bisa banget di sini. Ini dia mau warna apa, atau misalkan ada kata-kata yang mau di-highlight gitu ya sama kita. Contoh tentang misalkan tema-tema dakwah gitu. Nah, itu bisa di bold gitu ya, dihitamin atau dikasih warna atau dikasih style gitu. Ini contoh yang saya buat juga. Nah, ini ya. Ntar saya cek dulu. Takutnya ada video yang nggak enak. Nah, ini. Nah, gitu ya. Jadi, si videonya itu ya bisa bervariatif lah. Sesuai dengan skrip yang kita sajikan. Ya. Itu contoh untuk yang video. Nah, ini untuk cara ekspornya. Misalkan ini asumsi kita udah kebikin nih, kebuat gitu ya. Terus kita share. Nah, ini tinggal dan terus ini diekspor. Jadi subtitlenya dikasih di bawah pada tulisannya gitu. Musiknya kalau misalkan mau ganti itu bisa juga di delete. Jadi bisa disesuaikan dengan musik yang kita mau gitu ya. Sebenarnya di sini juga masih bisa diinstruksikan. Misalkan kayak audionya atau misalkan backgroundnya itu dikasih audio yang sedikit mellow gitu atau misalkan sedikit energik itu bisa juga dijelaskan atau diedit di sini lewat chat atau kalau misalkan lewat chat tetap kurang memuaskan itu bisa langsung diedit berdasarkan yang kita secara manual gitu ya. Nah, ini kalau sudah diekspor ke video nanti tinggal di download gitu. Nah, ini kalau misalkan si feed-nya mau dihapus nih ada triknya tapi triknya nanti saja di batch berikutnya ya. Nah, ini kalau misalkan secara komersilnya kita tinggal remove di watermarknya. Cuman perlu bayar kalau misalkan remove watermark secara official dari si feed-nya. Nah, itu untuk yang sesi ketiga ya, cara bikin video lewat ChatGPT gitu. Sampai di sini dulu mungkin di video. Teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh, atau misalkan mau didiskusikan, silakan gitu. Dan mungkin ada satu lagi, ini lebih kayak introduction saja atau pengenalan mungkin materi berikutnya gitu ya, karena materinya cukup panjang, masih masih ada beberapa materi di batch ChatGPT ini yang belum tersampaikan. Ini baru bikin pengenalan ChatGPT, bikin video, sama bikin tadi ya postingan gambar gitu sama copywriting plus logo gitu. Oke, silakan. Yang video kalau misalkan mau didiskusikan boleh itu Kang Elva dan teman-teman.
Siap. Mangga teman-teman rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh silahkan tuliskan di kolom komentar atau mau open mic langsung, open video langsung, boleh. Alhamdulillah ini 45 peserta lebih kurang setia, Kang. Alhamdulillah. Dari awal sampai akhir nggak ada yang leave, nggak Ya. ada yang keluar. Walaupun saya lihat ada yang sambil beraktivitas, ada yang sambil melakukan pekerjaan gitu ya. Apa-apa, Alhamdulillah. Nah, ini sengaja sebagai materi pembuka tadi sudah disampaikan juga di awal bagaimana powerfulnya dan impactfulnya kecerdasan buatan yang hari ini bisa kita gunakan. Nah, rekan-rekan yang ingin ada pertanyaan atau mungkin ada hal-hal case-case ya, studi-studi kasus yang dirasakan teman-teman ketika mengelola media, baik media organisasi atau kemudian media-media yang sekarang sedang diamanahkan gitu ya, kalau ingin dimaksimalkan, boleh. Nanti silahkan ditanyakan. Dan juga kita upayakan ya Kang Hendar, Ya. sesi ini tuh di setiap sesi lingkar konten ini akan selalu direkam, direcord. Nah, nanti recordnya ini akan kita bagikan juga ke teman-teman peserta. Nanti bisa melihat lagi kalau kemudian tadi kan ada yang masuknya terlambat begitu atau ada yang keluar masuk karena koneksi yang kurang stabil. Nanti bisa melihat siaran ulangnya atau Boleh. video ulangnya ya. Kami sapa juga ada Abah Ipang. Wah, ini mantan sekum kita, PP Pemuda dan sekarang juga amanahnya di Las Persis ya Abah ya. Dan saya juga melihat nih pendekatan yang berbeda dari Las Persis KLP pada Larang kemarin bikin video AI Abah Ipang pidato kalau saya nggak salah ya. Ngikutin Soeharto kayaknya. Ya, jadi ada video Abah Ipang menyampaikan pesan, nah, tapi AI bentuknya. Nah, ini katanya kalau Abah Ipang seperti kedah privatnya, cina biar hatam. Insya Allah nanti ada Oh. sesi khusus, bisa langsung menghubungi Kang Hendar. Atau Sesi join coaching khusus ya. di grup ya. Kita ada grupnya mungkin nanti ya. Nah, Kang itu Eva. juga saya jadi teringat nih Kang. Jadi insya Allah rekan-rekan di Pemuda Persis Jawa Barat itu kita sedang mengupayakan dan sudah dibuat ya. Kita sudah buat channel di WhatsApp. Ini kita hasil evaluasi selama kurang lebih beberapa periode ini kita menyaksikan rekan-rekan dipindahkan ke Telegram belum semua terbiasa. Kalau sudah biasa di WA ya kita buat channel WA-nya saja gitu ya. Jadi nanti ada channel WA-nya yang bisa diaktifasi termasuk juga akan ada khusus grup Kominfo Jabar. Kang Hendar izin saya Ya. menenangkan dulu yang menangis. Siap, 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 siap. Tapi dilanjut ya Kang ya. Oke, siap. Terima kasih, Kang Eva. Nah, ini untuk tadi ya, insya Allah kita ada grupnya. Jadi bakalan, mungkin bakal sering diskusi di grup. Atau kalau misalkan ngopi nih, boleh banget ya kita ngopi. Untuk daerah, ya daerah Bandung mungkin, atau teman-teman mau main ke Bandung, boleh kita sambil ngopi atau sambil gimmick gitu ya. Bahas beberapa materi yang mungkin menarik buat teman-teman lebih pendalami lagi gitu. Seperti itu. Dan mungkin ini sedikit apa sharing dikit gitu ya. Ini ChatGPT itu bukan hanya tentang konten saja. Jadi kalau misalkan tadi kan ada poin kalau di Instagram itu ada poin tentang isu gitu ya. Kita nggak istilahnya itu nge-crawling atau nge-get data isu dari indexing Google gitu. Nah, itu mungkin bakalan detailnya di batch kedua gitu ya. Cuman di sini saya akan sedikit demokan hasil dari ChatGPT membuat sebuah tools scraping data gitu ya. Nah, ini kalau misalkan ini dibikin produk bisa juga gitu ya. Teman-teman bisa download, saya share ke teman-teman dan mungkin bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan ini ya, kebutuhan get isu gitu atau penggalian isu yang beredar di masyarakat gitu. Oke, ini contoh crawlingnya saja. Kalau isunya itu belum lebih detail gitu ya. Ini hasil ekspornya banyak bentuk Excel. Nah, ini saya bikin pakai TypeScript gitu ya.
Kalau ada developer mungkin umum ya dengan TypeScript. Nah, di sini contoh saya ambil atau mau ambil nih beberapa ini ya, beberapa akun Instagram gitu. Misalkan sekarang lagi burung ya. Lagi viral gitu masalah bahasan apa gitu sih ya, atau apa atau misalkan aliran tertentu. Nah, ini keywordnya kita bisa masukin keyword yang memang berhubungan dengan aliran tersebut atau istilahnya ya aktivitas mereka. Kalau misalkan kita kayak gini, nih, Instagram akun IG misalkan si A gini ya tulisnya misalkan IG si A gitu. Nah, ini nggak bakalan dapat secara akurat gitu ya. Kita coba build layer, kita build dulu. Ini contoh misalkan akun IG si A gitu ya. Nulisnya gini ya sih ya itu kalau 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 salah boleh dikoreksi. Kurang D. Nah, ini misalkan contoh npm. Ini teknis banget ya, nanti bisa dibuat versi UI-nya gitu. Ini saya belum sempat aja. Nah, ini terus kita coba. Oh, serve bukan start. Nah, dia ini ada teks HTML. Ini dia ngambil ke halamannya Google, terus dari Google ini langsung di scraping ya, datanya diambil gitu. Diambil dan di convert ke dalam bentuk ini Excel. Nah, di sini kita bisa lihat referensi berapa akun yang berkaitan tentang si A ternyata ada ya. Tapi kayaknya bukan. Jadi kita coba buka aja. Nah, ini. Oh, ini bukan kayaknya. Kita ambil satu aja nih. Oh, ini mah lebih ke universitas ya. Ntar di zoom kita besar. Oke, ini contoh. Ini lebih ke banyak akun ini ya. Berarti nggak ada istilahnya akun yang berkaitan tentang tadi ya, sih ya tadi. Tuh, ini lebih ke Universitas ya, Kuala ini. Tapi kalau misalkan bahasannya lebih detail, contoh misalkan ini dia saya bikin buat marketing sih jadi lebih kayak ngeget apa akun-akun supplier. Contoh misalkan Syiah itu nikah apa sih? Boleh ada keyword yang berkaitan tentang Syiah apa materi mut'ah ya. Siap. Declare build terus. Ini sumbernya bisa diatur ya. Kalau cuman di ini dia emang yang saya buat lebih ke buat nge-get akun, referensi akun. Nah, ini lebih kayak orang-orang yang bikin konten tentang haramnya nikah muta ya. Itu ini ada Oke Jom, nah ini ya.
nikah mut'ah Iran diperbolehkan secara hukum. Nah, ini lebih kayak konten-konten atau eh, apa namanya itu, akun-akun yang berbicara atau membahas tentang nikah mut'ah gitu, kayak gitu. Jadi kalau misalkan buat referensi akun gitu ya, yang menceritakan atau yang ngebahas tentang masalah apa genosida atau apa gitu, atau misalkan tentang kalau Idul Adha pasti semua akun di Instagram ada gitu, dapet gitu. Ini melebih kepada beberapa contoh yang akun-akun Instagram yang banyak istilahnya itu eh, membahas gitu ya tentang keyword tadi. Cuman kita bisa ngefilter juga di ininya, di keterangannya. Ada nggak sih akun yang memang benar-benar ngebahas tentang nikah mut'ah gitu. Terus dia itu emang orang Syiah gitu. Nah, itu bisa dilihat dari hasil deskripsinya. Kita bisa lihat di bagian sininya itu lebih kepada apa namanya itu, kata-kata atau keyword yang mereka sering gunakan. Itu ini ya. Ini bisa kita apa kembangkan lagi data scrapingnya supaya bisa lebih luas lagi. Ini lebih ke kegiatan akun. Tapi kalau misalkan kita mau ambil dari beberapa sumber atau misalkan beberapa website yang ngebahas tentang tema-tema khusus gitu ya, itu bisa juga. Contohnya pakai data scraping gitu ya. Yang ini script seperti ini. Di mana script ini tuh dibuat pakai ChatGPT. Jadi ngebantu juga supaya kita bisa istilahnya itu ngembangin sebuah produk untuk apa nge-get data gitu ya, untuk get data menggunakan si ChatGPT ini. Nah, itulah sekilas tentang si scraping data gitu ya. Kalau misalkan dibahas dan dipraktekkan cara buatnya bakalan cukup panjang. Sekarang udah jam 9. Nah, ini di batch kedua mungkin ya bakalan kita bahas lebih detail gitu. Sama ada tools-tools yang mungkin nanti bakalan kita share juga, yang toolsnya ini bisa bermanfaat kalau misalkan teman-teman contoh belum punya website gitu ya. Nah, kita bakalan ambil alternatif ngebuat sebuah website untuk tiap PD, PC, atau PW gitu ya, yang belum punya. Itu kita bakalan share alternatif toolsnya yang lebih murah dan bahkan free gitu ya. Dan bahkan bisa dikumpulkan ke dalam satu database konten gitu. Jadi semua persis atau semua otonom yang daftar di sana itu bisa dikolek data-datanya gitu. Tapi lebih ke data konten ya, bukan data pribadi. Kayak gitu. Itu mungkin untuk sekilas mungkin ya, di batch berikutnya kita bakalan lanjut ngebahas tentang scraping dan tools website atau media gitu ya, media tambahan yang mungkin bisa kita gunakan untuk syiar dakwah ini gitu. Dari sini dikarenakan teman-teman banyak yang menggunakan Instagram. Nanti saya share juga di grup mungkin ya. Di grupnya Lingkar Konten ini sebuah buku. Jadi ini ada nih Instagram beberapa buku referensi yang bisa kita bareng-bareng pelajari gitu. Oke, bentar. Ini ada beberapa buku yang bisa bisa dipelajari bareng-bareng. Bagaimana nanti berurusan dengan SEO gitu ya, berhubungan dengan media marketing. Karena ya mau gak mau konten kita itu harus ada yang lihat gitu, supaya ya siar dakwah kita banyak yang mendengar gitu. Nah, salah satunya ada bermain di sosial media marketing dan ada yang bermain di masalah SEO gitu ya, search engine optimization, untuk di sisi kalau misalnya kita bermain di website. Kalau ini lebih ke bagaimana kita bermain di sisi sosial media gitu. Dan yang terakhir nanti saya share ya buku-bukunya yang mungkin bisa dipelajari bareng-bareng. Dan yang terakhir ini ada, nah ini untuk yang bagaimana kita mengoptimalkan Instagram buat bisnis gitu. Tapi bisnis ini bisa dimanfaatkan juga buat konten profesional kita gitu. Dari sini juga dia ngasih
beberapa rekomendasi kayak bentuk profil itu seperti apa gitu yang baiknya gitu ya. Dimulai dari cara bikin ininya apa dibikin page atau akun yang lebih bagus gitu, lebih menjual. Karena kan orang lain kalau misalkan kita lihat profilnya aja nggak jelas gitu, kan kurang ini ya, kurang terpercaya. Nah ini dia istilahnya dikasih inilah, dikasih cara-cara gitu supaya akun-akun kita ini lebih menjual. Gitu. Ini saya share juga nanti di grup ya. Nah ini untuk istilahnya untuk referensi kita. Jadi bukan hanya ilmu ini bukan hanya untuk dakwah juga, tapi ada manfaatnya juga buat teman-teman di dunia ini juga gitu ya, duniawinya juga. Mungkin bisa jadi digital marketing spesialis gitu ya, bisa jadi ya yang apa bisa sukses jadi entrepreneur atau misalnya jadi influencer di IG itu bisa juga gitu. Dan ini dari hasil belajar ini saya juga sedikit share hasilnya. Alhamdulillah beberapa video yang saya buat nah cukup ya cukup inilah cukup adaan gitu ya yang nonton walaupun masih sedikit gitu masih ribuan gitu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Dan tadi mungkin sebagai penutup, cara supaya ChatGPT-nya lebih murah gitu ya. Akalannya kayak gimana? Jadi ini kita ambil saja ChatGPT harganya berapa gitu ya. Ini untuk ngakalin. ChatGPT untuk yang OpenAPI. Sorry, OpenAPI. OpenAI. Cara supaya lebih mudah atau lebih murah, ini kita bisa di-share ya. Jadi dari harga $200, jadi caranya itu ya manual sebenarnya. Jadi dari 350.000 tadi, teman-teman misalkan di sini ada berapa nih? Ada 40 orang misalkan teh. Nah 40 orang ini kini bisa kolektif nih. Bikin misalkan semakin banyak ya semakin murah gitu. Jadi contoh saat bikin satu email akun, terus akunnya ini kolektif. Misalkan dari satu akun ada 10 orang nih. Nah, 10 orang itu pegang satu email. Satu email untuk akses ChatGPT ini. Jadi harganya kan cukup murah ya. Misalkan 3.350 dibagi 10 jadi 35.000 apa 35.000 satu orangnya. Nah, itu bisa lebih murah. Dan sampai saat ini akun yang saya pakai untuk yang ini, yang Alibaba ini dipakai sama 10 orang. Jadi cukup ringan lah buat kita subscription dan kita gunakan gitu ya di sisi untuk kebutuhan kerja kita atau kebutuhan konten kita. Misalkan dari satu PD gitu ya, banyak misalnya ada berapa puluh PC, ya kolektifin aja gitu jadi koordinator. Nah, nanti dari koordinator PD bikin atau subscription akun si ChatGPT ini, atau misalkan PD punya akun ChatGPT yang bisa cuma-cuma dikasih ke PC, ya itu lebih bagus sih. Tapi kalau misalkan agak berat, ya kita saling udunan gitu supaya bisa menggunakan ChatGPT dengan sangat ini ya, dengan sangat powerful tadi gitu. Oke, siap nanti di-share mungkin ya Kang Elva untuk channel WhatsApp-nya. Nah, ini maksimal berapa? Maksimal 10 masih oke, nggak ada gangguan. Dan semua orang bisa login juga. Jadi masih bisa ini ya, masih bisa dipakai 10 orang, masih aman. Dan dia nggak ngedetek berapa device yang login dan berapa device yang istilahnya menggunakan, itu nggak ada detection. Jadi masih aman. Gitu. Oke, sampai di sini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kang Elva, halo Kang Elva, masih ada? Tadi ada ini ya, ada rekamannya nanti dikirim di channel atau di grup mungkin ya. Oke, sebelum ditutup mungkin dari Kang Ian, halo Kang Ian, ada yang mau disampaikan Oke, atau dari hatur nuhun ya, Kang Hendar. Atau Nun? Cukup menarik ya bahasan mengenai ChatGPT ini dan
Teman-teman mohon izin Kang Elva tidak bisa melanjutkan jadi MC karena beliau sedang mengondisikan anaknya yang sedang menangis tadi ya. Jadi izin saya ambil alih untuk MC penutupan, khusus penutupan. Baik teman-teman, kita memang sudah buatkan channel WA buat media informasi ya di Pemuda Persis Jabar. Nanti tidak terbatas hanya Kominfo PD atau PC saja. Semua anggota Pemuda Persis Jawa Barat khususnya itu boleh join ya Kang Endar ya. Nanti kita share, kita buatkan barcode-nya biar lebih mudah untuk masuk. Dan kita juga buat grup khusus ya Kang Endar ya, untuk media komunikasi di bidang Kominfo khususnya. Ya, betul. Oke, baik teman-teman. Sudah menunjukkan pukul 21:13. Barangkali ada yang masih penasaran, saya kasih waktu 5 menit untuk bertanya ke Kang Hendar. Barangkali masih ada yang penasaran. Kalau dirasa cukup, kita cukupkan pertemuan kali ini. Dan kita akan bahas ChatGPT ini di batch kedua 2 minggu mendatang ya Kang Hendar ya. Kita agendakan lingkar konten ini agendanya 2 mingguan. 2 minggu sekali ya. Jadi teman-teman bisa agendakan 2 minggu dari sekarang lingkar konten akan hadir kembali di tiap hari Sabtu ba'da Isya. Jadi teman-teman bisa agendakan ya. Oke, saya rasa semuanya sudah cukup ya. Teman-teman boleh open cam, kita foto bareng. Oke, total ada 40 peserta. Yang open cam baru berapa orang ya? Aduh, ada Abah Ipang. Apa kabar Abah Ipang? Masih pemuda, Bah. Kalem, Bah. Belum jadi mantan, Bah. Oke, saya screenshot dulu. Satu, dua. Page 2-nya. Satu, dua. Lagi. Gaya pemuda. Biasanya gaya pemuda. Kepalkan tangan. Oke, satu, dua. Lagi, satu, dua. Oke, baik. Terima kasih kawan-kawan pemuda Persis Jawa Barat yang telah mengikuti giat lingkar konten perdana ya. Nanti kita akan bertemu kembali di episode berikutnya 2 minggu mendatang. Oke, baik. Hatur nuhun. Mangga sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau nuhun Kang Ian, sadayana. Nuhun Kang Hender. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun sadayana.